Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang Bapak Ibu dan rekan-rekan di webinar Zoho Indonesia hari ini. Kembali bertemu dengan saya, Maruf Setiawan, Regional Marketer yang akan mendampingi rekan saya, Muhammad Akil, Business Engineer dari Zoho Indonesia, di mana kami berdua hari ini akan membawakan webinar hari ini dengan topik kuasai project management dan tingkatkan produktivitas di Zoho Project. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih telah join di webinar siang hari ini. Jadi, di webinar hari ini, kita akan membahas soal salah satu solusi project management tools yang Zoho sediakan. Baik, tanpa menunggu terlalu lama, langsung kita mulai saja teman-teman ke topik utamanya. Jadi di sesi kali ini, saya akan membahas soal Zoho Projects. Nah, jadi apa itu Zoho Projects? Oke, jadi Zoho Projects adalah salah satu, eee, tools project management yang kami tawarkan, yang Zoho tawarkan, di mana fitur-fiturnya itu dapat membantu teman-teman untuk mengolah, setiap proyek yang ada di organisasi teman-teman. Nah, fitur-fiturnya mencakup perencanaan proyek, pelacakan kemajuan, progresnya, kolaborasi tim yang efisien. Nah, itu menjadikannya alat penting untuk menjalankan berbagai jenis bisnis. So, Project juga kita memiliki basis pelanggan hingga hampir 5 juta pelanggan, dan Zoho Project sudah menjadi pilihan terpercaya untuk berbagai industri, mulai dari pengembangan perangkat lunak, perusahaan konstruksi, agensi pemasaran, perekrutan, dan lain-lain. Nah, mereka semua sudah mengadopsi teknologi Zoho Project untuk memudahkan proses bisnis mereka. Nah, di sini apa aja sih manfaat yang ditawarkan Zoho Project? Oke, jadi ada beberapa di sini teman-teman. Yang pertama, Zoho Project menawarkan, solusi yang komprehensif. Nah, Zoho Project juga, dapat memberdayakan pengguna untuk menyederhanakan alur kerja mereka. Nah, kita memiliki fitur-fitur yang, bisa teman-teman gunakan untuk menyederhanakan itu semua. Ada proses otomatisasi juga yang teman-teman bisa, buat, dan, kolaborasi yang kontekstual di dalam Zoho Project itu sendiri. Nah, jadi, manfaat-manfaat itulah yang bisa teman-teman dapatkan ketika menggunakan Zoho Projects. Dan tentunya kami sebagai, sebuah perusahaan cloud, kami selalu berkomitmen untuk melakukan inovasi setiap tahunnya. Tentunya dengan komitmen kami itu, kami melakukan improvisasi yang terus berlanjut. Nah, salah satunya adalah di produk Zoho Project ini. Jadi kita setiap tahunnya selalu mengeluarkan update produk, selalu menambahkan fitur-fitur baru. Tentunya untuk membuat pengalaman, manajemen proyek untuk user-user kami itu eee, lebih mulus lagi dan lebih efisien. Nah, ini adalah beberapa, key function-nya yang ditawarkan. Jadi dengan Zoho Project teman-teman dapat, melakukan perencanaan proyek lebih mudah, kita bisa memecah pekerjaan dengan beberapa tugas, ada penjadwalan waktu dan sumber daya juga bisa di sana. Jadi teman-teman bisa set time sheet-nya, bisa cek, work items-nya dan lain-lain. Tracking, tentunya semua aplikasi manajemen proyek, pastinya mereka memiliki fitur tracking. Nah, untuk men-track setiap tugas yang dibuat, memantau progres, beradaptasi dengan setiap perubahan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah fitur kolaborasinya. Dengan kolaborasi, kita bisa meningkatkan produktivitas kerja kerja kita. Jadi kita nggak perlu lagi berkolaborasi di platform yang berbeda. Di Zoho Projects, teman-teman bisa mendiskusikan itu semua. Teman-teman bisa berbagi, text chat di sana, bisa melampirkan, dokumen juga di-attach di, chat di sana. Kemudian kita akan melihat struktur perincian kerja di Zoho Project atau, work breakdown structure. Nah, di Zoho Projects, kami menggunakan metodologi waterfall. Nah, jadi pada dasarnya metodologi ini kan, terdiri dari, proyek, milestone, tracklist, task, dan subtask. Nah, jadi di Zoho Projects ketika teman-teman menyelesaikan sebuah subtugas, nah berarti teman-teman menyelesaikan sebuah tugas di sana. Nah, saat teman-teman menyelesaikan sekelompok tugas lagi di atasnya, berarti teman-teman sudah menyelesaikan satu daftar tugas, task list-nya di sana. Dan ketika teman-teman menyelesaikan, sekelompok daftar tugas, ada banyak daftar tugas, nah berarti teman-teman sudah mencapai sebuah milestones. Nah, milestones di sini adalah penanda dari progres yang ada. Nah, yang merupakan tujuan jangka pendek dalam gambaran yang lebih besar, teman-teman. Nah, jadi
milestone ini akan sebagai penanda progres di proyek teman-teman. Nah, sedangkan yang daftar tugas dan, subtugas itu hanyalah, eee, work items yang memang harus dikerjakan, yang terdiri dari tugas dan subtugas itu tadi. Kemudian kita lihat, homepage-nya nih, dashboard dari Zoho Projects. Nah, di sini, di dashboard-nya kita bisa melihat milestone status kita, status progresnya seperti apa, status yang lainnya, teks, work item progresnya seperti apa, eee, semuanya ditampilkan dalam bentuk visual, jadi teman-teman dapat melihat semua progres tersebut dalam bentuk pie chart ataupun bar chart. Nah, selain itu, untuk user dan, roles dan profiles ini, teman-teman dapat menentukan nih di Zoho Projects. Nah, jadi profil itu, izin yang diperlukan untuk mengakses fitur-fitur yang ada di Zoho Project. Jadi teman-teman bisa pilih, kalau misalkan sudah di-set profilesnya, jadi teman-teman bisa pilih fitur apa saja sih yang boleh diakses oleh user tersebut. Nah, sedangkan peran di sini roles itu adalah hierarki yang harus diikuti yang ada di dalam organisasi teman-teman. Jadi misalkan roles-nya ada roles manager, ada employee biasa, kontrak, dan roles lain. Itu teman-teman bisa define sendiri roles-nya. Nah, kemudian eee, ada tampilan lengkapnya ya teman-teman, bisa lihat tampilan project lengkap di Zoho, Projects-nya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat sendiri di sini ya total project apa saja yang ada, siapa siapa owner-nya, kapan dibuat, kapan start date-nya, kapan due date-nya, status terakhirnya seperti apa, semua informasi tersebut dapat teman-teman lihat di, dashboard project-nya itu sendiri. Nah, kemudian kita melihat juga nih teman-teman ada dashboard portofolio namanya. Jadi, di sini ada 2 jenis, dashboard di homepage. Nah, ada personal dan portofolio. Nah, jadi, tab personal itu menampilkan, pengeluaran, tugas, masalah, item pekerjaan yang tadi teman-teman. Nah, lembar waktu dan lain-lain. Sedangkan tab portofolio ini menampilkan semua aktivitas proyek. Nah, seperti laporan status proyek, laporan kepemilikan, laporan grup proyek dan lainnya. Nah, jadi seperti yang, terlihat di sini, kita bisa melihat, grafiknya di sini, timeline-nya, rangkuman timeline dari proyek yang kita kerjakan, report-nya, budgetnya, statusnya, ownership report-nya, dan lain-lain. Semuanya bisa dicek di dashboard portofolio. Kemudian kita masuk ke pembuatan task dan assignment. Nah, kita juga bisa, membuat tugas nih dan assignment. Kita bisa menetapkan tugas ke, 1 pengguna atau beberapa pengguna sesuai kebutuhan, dan kita juga bisa menetapkan start date-nya kapan dan due date-nya juga kapan. Nah, kita bisa, mengatur juga reminder. Nah, reminder yang nantinya akan dikirimkan ke kita sendiri gitu, ada ke kita atau ke user. Nah, beberapa hari sebelum tanggal selesai, nanti ada reminder yang bisa kita set. Ada juga opsi untuk membuat, membuat tugas berulang, nah recurring task, nah itu juga bisa di-set. Nah, jadi teman-teman bisa di-set apakah ingin harian, mingguan, bi-weekly itu bisa. Selain itu, eee Zoho Project juga, teman-teman bisa mengatur task dependencies-nya. Nah, jadi ketika pendekatan untuk suatu tugas bergantung dari tugas lain, nah dependensi ini membantu mengaitkan mereka bersama untuk, menentukan urutan pekerjaannya. Jadi ada beberapa, dependensi yang dikenal untuk sebuah manajemen tugas. Yang pertama finish to start. Nah, jadi finish to start ini tugas yang bergantung dari suksesor itu nggak bisa dimulai sampai tugas sebelumnya itu selesai. Nah, contohnya dalam proses penerbitan sebuah jurnal, peninjauan jurnal itu nggak bisa dimulai sampai draftnya itu selesai ditulis oleh si penulis. Nah, itu yang finish to start. Kemudian ada start to start. Nah, SS ini, start to start ini, konsepnya adalah ketika tugas yang bergantung itu tidak bisa dimulai sampai tugas sebelumnya sudah dimulai. Nah, contoh, ketika peninjauan, sejawat, jurnalnya dimulai misalkan, peninjauan oleh manajer juga bisa dimulai, jadi barengan, seperti itu. Dan ada finish to finish, dependencies yang lain. Jadi untuk ini, konsepnya adalah sebuah tugas itu nggak bisa diselesaikan sampai tugas lainnya selesai. Misalnya, nah, koreksi atau revisi kesalahan ini nggak bisa diselesaikan sampai peninjauan oleh manajer itu selesai. Jadi harus diselesaikan dulu, baru kita bisa mulai yang lain.
dan ada start to finish. Nah, untuk SF ini, tugas yang bergantung bisa diselesaikan ketika tugas sebelumnya akan dimulai. Nah, misalkan, penerbitan jurnal, teman-teman. Nah, untuk penerbitan jurnal ini, bisa diselesaikan kecuali penjilitan, jurnalnya sudah dimulai. Nah, itu adalah task dependencies yang bisa dicek, yang bisa teman-teman konfigurasi di Zoho Projects. Kemudian kita juga bisa import, task-nya dan status timeline-nya. Kita bisa import task-nya di sini, kita pilih files-nya, nanti, associate, ke project yang kita buat, dan juga kita bisa cek nih status timeline-nya. Nah, status timeline itu bisa dicek teman-teman, nanti ada time frame-nya, teman-teman bisa jadikan itu sebagai acuan, untuk memantau tugas yang teman-teman kerjakan. Selain itu ada tampilan task custom juga, jadi teman-teman bisa, eee, membuat tampilan custom ya di sini. Jadi untuk tampilan custom ini, dengan tampilan custom teman-teman bisa set nih, apa saja, data apa saja yang ingin ditampilkan. Teman-teman bisa bisa masukkan kriterianya di sana, nanti dari kriteria tersebut teman-teman bisa define nama custom view-nya, dan nanti setelah jadi teman-teman bisa pilih accessibility-nya. Apakah hanya akan terlihat oleh saya saja, apakah bisa dilihat oleh saya saja, oleh semua orang, atau beberapa orang yang teman-teman pilih, itu bisa di-set accessibility-nya. Jadi ketika kita buat custom view, nanti kriterianya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, kita juga bisa memilih accessibility yang sesuai. Kemudian kita juga ada Kanban board dan manajemen deadline. Jadi dengan Kanban board ini, teman-teman bisa bisa me-manage semua tugas-tugas yang ada di organisasi teman-teman di sini, bisa di-trace progresnya. Jadi di sini teman-teman bisa set beberapa banyak status yang berbeda, banyak stage yang berbeda. Jadi dengan Kanban view ini, teman-teman bisa ketika teman-teman buat buat sebuah tugas nih, ada card-nya. Setiap perubahan tugas, teman-teman tinggal drag and drop saja untuk pindah ke stage selanjutnya. Misalkan dari card-nya dibuat, kemudian drop, di-drag, terus di-drop ke stage selanjutnya, dan seterusnya. Jadi itu memudahkan teman-teman. Dan juga ada manajemen deadline, jadi teman-teman bisa cek, work items apa saja yang sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan. Itu bisa dicek juga semuanya dari sini. Nah, ada juga tema dan tampilan, bidang custom. Jadi teman-teman bisa set nih, user interface-nya ingin seperti apa. Jadi misalkan teman-teman terbiasa bekerja dengan interface yang cerah gitu ya, day mode misalkan. Nah, itu cerah dan teman-teman bisa pilih warnanya ingin apa, art-nya ingin seperti kayak gimana, dan lain-lain, itu bisa. Atau teman-teman itu lebih nyaman lebih nyaman bekerja dengan mode malam gitu, mode gelap. Nah, itu juga bisa diaktifkan teman-teman. Nanti bisa disesuaikan kembali dengan preferensinya masing-masing. Selain itu kita juga memiliki ruang obrolan. Nah, ini adalah salah satu yang saya mention tadi di awal teman-teman, ruang obrolan. Nah, jadi dengan ruang obrolan ini, kita dapat berkolaborasi dengan rekan kerja kita yang lain dalam suatu proyek yang sama. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah grup chat, teman-teman. Jadi ada conversation-nya, misalkan nanti partisipannya siapa saja, kita bisa share input kita di sana, share image-nya atau attach files di sana. Jadi untuk mempermudah proses, kolaborasi dalam, sebuah proyek yang teman-teman sedang kerjakan saat ini. Ada pengingat juga di sini atau reminder, jadi teman-teman juga bisa mengatur pengingat untuk tugas-tugas kita, agar lebih mudah mengelola jadwal proyeknya. Kemudian ada pencarian dan filter, kita juga bisa melakukan pencarian based on filter yang telah kita definisikan. Nah, jadi dari search bar ini teman-teman bisa pilih nih filternya, ingin difilter, apa saja misalkan, nanti ada kriterianya di sana. Jadi hasil pencariannya itu akan lebih spesifik lagi, sesuai dengan parameter yang teman-teman sudah set di awal. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin, cari sebuah tugas misalkan, tugasnya di rentang waktu kapan, misalkan di timnya apa, sovereignty-nya berapa, itu teman-teman tinggal tentukan saja, parameternya dari filter, dan nanti ketika teman-teman cari hasilnya, sistem Zoho Project akan memberikan hasil sesuai dengan parameter yang sudah di-set sebelumnya. Dan kita juga memiliki
fitur feeds nih teman-teman. Nah, menariknya adalah di feed ini, mirip dengan, sosial media teman-teman. Nah, ini menampilkan pembaruan otomatis. Nah, jadi teman-teman, bisa menjaga user itu tetap terinformasi tentang aktivitas proyek, aktivitas di dalam proyek yang teman-teman sedang kerjakan, serta memberi notifikasi setiap kali, pengguna melakukan suatu aktivitas dalam, proyek. Kita juga bisa menambahkan komentar atau berkas jika diperlukan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa cek semua status dari proyek yang teman-teman, lakukan, gitu. Jadi perubahan apapun semuanya bisa dicek dari sini. Kemudian teman-teman juga bisa, melihat dan membagikan reports dari proyek yang sudah dikerjakan. Kita bisa cek project reports-nya di sini dan nanti, kita bisa cek hasilnya di sini. Misalkan di sini pilih project reports, dan dari project report juga kita bisa memanfaatkan AI, built-in AI teman-teman yang ada di Zoho Projects. Jadi di Zoho Project ini sudah include dengan AI yang bernama Zia. Nah, Zia adalah built-in AI buatan Zoho. Dengan Zia dengan Zia dengan Zia, teman-teman akan diberikan insight tentang, proyek, tentang laporan yang teman-teman sudah generate. Nanti akan diberikan nih insight-nya, totalnya misalkan dari, insight-nya seperti apa, misalkan presentasi seperti apa, apakah ada pengurangan atau ada, dan lain-lain. Data-data tersebut dapat, Zia berikan untuk dijadikan sebagai acuan gitu ya, untuk teman-teman melakukan proses bisnis. Tentunya sangat berguna juga untuk para manajemen yang memang mereka eee, memutuskan keputusan yang strategis ya teman-teman, ini juga sangat berguna. Dan ini juga bisa digunakan. Nah, Zia juga dapat digunakan pada task dan project. Jadi selain report juga bisa dicek di sini. Jadi caranya kita masuk ke, reports di sini. Dari reports kita pilih Zia, ada juga dari sini. Nanti kita bisa cek atau dari project-nya langsung kita minta insight dari Zia dan Zia akan menampilkan semua insight-insight tersebut langsung dari sini. Teman-teman dapat melihatnya secara visual atau dalam data yang tadi. Salah satu fitur kolaboratif lainnya adalah tags dan mention, di mana teman-teman eee, dapat, men-tag rekan kerja teman-teman di sini. Kalau misalkan ada diskusi, ada komentar dari, sebuah tugas yang teman-teman lakukan, kita tinggal tag aja rekan kerja kita di sini dan nanti kita tinggal input, misalkan pesan apa yang ingin kita sampaikan dan lain-lain. Jadi, kita bisa dengan mudah berkoordinasi dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, dan proses diskusinya juga jadi dua arah. Nah, teman-teman bisa, tag yang tadi, bisa mention, kita juga bisa nambahin, hashtag, ada tags yang teman-teman buat, dan lain-lain. Nah, kemudian di Zoho Project juga kita memiliki Gantt chart nih, teman-teman. Nah, jadi ada 3 di sini, ada Gantt chart, critical path, dan baseline. Nah, teman-teman dapat melihat timeline proyeknya dengan menggunakan tampilan Gantt chart. Nah, jadi diagram Gantt ini adalah representasi visual dari proyek yang kita, buat. Nah, ini dalam bentuk, batang timeline-nya ya. Nah, jadi kita bisa, ubah, ukurannya atau bisa kita pindahkan. Nah, batang-batang ini nih dipetakan terhadap garis waktu proyek. Jadi setiap batang itu menunjukkan, tanggal, pemilik, judul, dan tugas yang terlambat. Nah, yang juga bisa diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita juga bisa melihat, Gantt chart ini, diagram Gantt ini dalam format harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, itu bisa. Nah, ini contohnya seperti ini, kita bisa melihat nih, diagram Gantt-nya, timeline dari proyek yang telah kita lakukan. Kemudian kita juga bisa lihat critical path dan slack hanya dengan beberapa klik di sini. Jadi dari, eee, projeknya kita bisa enable critical path dan slack, kita bisa cek dari tampilan Zoho projeknya itu sendiri. Dan selanjutnya kita juga bisa set baseline teman-teman. Nah, jadi, baseline ini bakal melacak deviasi yang dijadwalkan dari tanggal asli suatu item pekerjaan. Nah, ini yang bakal direpresentasikan dalam garis hitam. Jadi ketika
teman-teman set baseline, nah teman-teman bisa set nih deviasi, tak kalau misalkan di awal teman-teman takut ada deviasi itu bisa set baseline di awal. Nah jadi setiap project pasti memiliki tantangannya tersendiri teman-teman. Nah ada yang misalkan tiba-tiba ada delay, ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu kan akan menyebabkan delay dari timeline yang sudah ditentukan. Nah dengan baseline, teman-teman bisa, melacak nih deviasinya. Nah jadi dari tanggal aslinya, nah dari tanggal aslinya teman-teman bisa cek deviasinya berapa lama. Nah itu menggunakan baseline. Kemudian ada timesheet dan timers. Nah, ini penting juga tentunya. Nah, untuk timesheet ini, itu digunakan untuk melacak waktu yang dihabiskan pada berbagai item pekerjaan. Nah, jadi teman-teman bisa mencatat waktu pekerjaannya itu dengan di timesheet teman-teman. Nah, salah satunya adalah dengan cara menggunakan timer global. Nah, jadi teman-teman tinggal cari tugas yang ingin dikerjakan, kemudian klik mulai timer. Nanti ada timer yang berjalan, itu yang menunjukkan lama waktu teman-teman mengerjakan, tugas tersebut. Dan kalau misalkan teman-teman istirahat, sholat misalkan atau makan siang, nanti tinggal dijeda dulu tugasnya. Dan teman-teman bisa melanjutkan, timer setelah kembali. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah selesai mengerjakan tugasnya, catatan waktunya itu akan disimpan otomatis di Zoho Projects. Hal lainnya yang menjadi tantangan dalam manajemen proyek adalah proses yang berbelit. Nah, di Zoho Projects kami memiliki fitur namanya blueprints. Nah, dengan blueprints ini teman-teman dapat mengotomatisasi alur kerja dengan efisien menggunakan dua elemen kunci. Yang pertama adalah status dan transisi. Nah, jadi status ini menunjukkan tahap di mana sebuah tugas berada dalam titik tertentu di alur kerja. Nah, sedangkan transisi itu adalah penghubung antara kedua status yang memungkinkan sebuah tugas berpindah dari status-status ke status lainnya. Jadi itu prosesnya teman-teman transisi itu. Nah, jadi teman-teman bisa set nih, bisa buat alur kerjanya, nanti ditentukan variabelnya dengan komponen status dan transisi ini. Jadi kalau misalkan ada proses nih, seperti ini ada proses content review, teman-teman tinggal buat nih dari start, buat flowchart-nya, prosesnya seperti apa, eksekusinya seperti apa hingga selesai. Dan nanti proses ini bisa membuat alur kerja teman-teman itu lebih efisien karena diotomatisasi oleh sistem. Selain itu ada workflow rules juga teman-teman. Jadi dengan workflow rules ini adalah cara yang efisien ya untuk mengelola tugas. Nanti kita bisa memicu sebuah action itu berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah, eee, actionable items gitu ya, workflow, teman-teman bisa trigger di sini. Nah, teman-teman buat nih kondisinya. Contoh teman-teman ingin setiap tugas prioritas itu di-assign ke orang-orang tertentu, ke 3 orang yang teman-teman pilih. Nah, jadi teman-teman buat dulu kondisinya seperti apa, ketika eee, tugasnya itu prioritasnya itu bersifat tinggi, nah teman-teman pilih ke siapa tugas tersebut di-assign. Nah kemudian, teman-teman juga bisa pilih reminder-nya, kapan kira-kira tugas ini harus selesai, nanti akan ada setelah di-set, end date-nya kapan, nanti akan ada reminder. Teman-teman bisa set juga akan ada reminder tiap hari sampai tugas itu selesai, itu juga bisa. Dan nanti teman-teman bisa memasukkan banyak kondisi dan kriterianya bisa desain di sini, dan field-nya juga. Jadi ketika di-save rules-nya, ketika ada tugas sesuai dengan kondisi yang teman-teman definisikan, itu akan men-trigger sebuah actionable items. Nah, nanti kalau tugas yang dibuat itu bersifat prioritasnya tinggi, itu akan otomatis di-assign ke orang-orang yang teman-teman pilih. Dan nanti akan ada end date-nya kapan dan reminder akan dikirimkan setiap harinya ke mereka. Hal lainnya, kita juga memiliki tampilan web tab di sini. Nah, jadi dengan web tab ini adalah tampilan browser teman-teman. Nah, browser tapi bisa diakses di Zoho Projects. Jadi teman-teman bisa mengaitkan web tab ini ke proyek yang teman-teman kerjakan dan profile, pengguna tertentu. Nah, jadi teman-teman bisa buka nih web tab-nya langsung dari dalam Zoho Projects. Nah, jadi untuk membuat web tab-nya,
teman-teman harus menyematkan URL-nya dari pihak ketiga ke dalam Zoho Projects dan nantinya teman-teman bisa mengakses dari, Zoho Project tampilan Zoho Projects itu sendiri. Kalender, kita juga memiliki tampilan kalender di sini. Tentunya berguna sekali untuk kita mengetahui jadwal apa saja yang ada di hari ini, agenda apa saja yang akan terjadi di besok, lusa, di minggu depan, teman-teman bisa, selalu terinformasi. Nah, selalu update tentang agenda apa saja yang ada. Jadi teman-teman nggak bakal kelewatan sedikit pun. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya di sini, teman-teman bisa menjadwalkan acara, bisa menjadwalkan sebuah rapat, teman-teman bisa, teman-teman juga bisa menggunakan memberi kode, warna yang berbeda untuk memudahkan proses identifikasinya. Kalau misalkan ada, meeting, teman-teman beli kode warna yang berbeda, ada tugas dan lain-lain. Teman-teman bisa memilih itu semua di sini. Jadi untuk, mempermudah ya proses identifikasi di kalender teman-teman. Di sini juga sudah terintegrasi dengan, online meeting. Jadi kalau teman-teman pengen schedule sebuah, video conference atau online meeting, itu bisa dibuat juga dari dalam kalendernya. Nanti bisa dipilih nih, kalau misalkan, audio atau video nanti bisa, dipilih menggunakan platform yang kami sediakan, yaitu Zoom Meeting. Selain itu, kita juga bisa membawa proyek kita kemanapun kita pergi. Jadi Zoho Project sudah tersedia di mobile apps, di Android dan iOS, jadi teman-teman bisa membuka aplikasi Zoho Project dari smartphone teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin cek progresnya sudah sejauh apa, apakah ada update tertentu daripada harus buka laptop, teman-teman bisa tinggal buka saja smartphone teman-teman dan kita dapat melihat semua informasi tersebut dari genggaman kita sendiri. Dan lagi di Zoho Projects kami memiliki banyak, extension yang tersedia di marketplace kami. Ada banyak sekali extension, ada ribuan extension yang bisa eee, teman-teman pilih. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan provider misalkan, produk lain dan sudah ada integrasi dengan misalkan dengan Outlook, dengan 365, Google Drive, Zendesk dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa mendapatkan integrasi yang sama di marketplace Zoho Projects. Jadi teman-teman tinggal mengintegrasikan ulang saja di Zoho Projects dan banyak aplikasi atau ekstensi third party yang bisa teman-teman manfaatkan untuk, teman-teman integrasikan ya. Jadi teman-teman bisa, mengelola proyeknya lebih efisien lagi gitu dengan bantuan extension-extension yang dibutuhkan. Nah, itu juga ada. Selain extension yang third party, kami juga menyediakan extension, native untuk Zoho, aplikasi-aplikasi Zoho. Semuanya sudah tersedia dan itu sudah natively integrated teman-teman. Ketika diintegrasikan itu bakal, masuk ke ekosistem software bisnis Zoho dan teman-teman bisa langsung menggunakan itu semua. Dan ini adalah beberapa pelanggan kami nih teman-teman, yang menggunakan Zoho Projects. Nah, di sini mungkin teman-teman udah ada yang familiar ya dengan beberapa nama di sini. Ada dari Pepsi, dari Philips, dari Tata, dari Hoya misalkan, Vodafone, dari, Education ada Stanford dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa customer kami yang menggunakan Zoho Projects sebagai solusi manajemen project di organisasi mereka. Zoho Project sudah diadopsi lebih dari, hampir 5 juta pelanggan teman-teman dan ini hanya beberapa saja pelanggan-pelanggan kami dan tentunya mereka sangat puas dengan kapabilitas yang Zoho Projects berikan untuk mereka bisa me-manage proyek-proyek yang ada di organisasi mereka masing-masing. Dan ini juga ada, penghargaan dan pengakuan internasional ya, kita juga sudah mendapatkan rating yang tinggi di berbagai marketplace, ada dari App Store, GetApp, Capterra, dan ada juga, awards penghargaan yang diberikan oleh PCMag. Nah, ini untuk project management tools dan Zoho Project adalah salah satu yang terbaik di antara project-project management tools yang ada di marketplace. Nah, kemudian Zoho Project juga kami sudah comply dengan berbagai macam standar keamanan internasional. Nah, data center kami ada di eee, banyak negara di belahan dunia yang berbeda. Nah, di sini kami menggunakan infrastruktur cloud, kami juga sudah comply dengan banyak standar internasional
untuk pelanggan kami yang berada di, Uni Eropa, nah mereka, kita sudah comply dengan GDPR untuk keamanan data, ada juga ISO 27001 dan lain-lain. Nah, untuk mempelajari lebih lengkap tentang compliance apa saja yang ada di aplikasi-aplikasi Zoho, silakan teman-teman scan QR code di layar dan nanti teman-teman akan diarahkan ke page compliance kami untuk mempelajari, compliance Zoho lebih lanjut. Baik, saya Maru Setiawan selaku Regional Marketer hari ini mendampingi rekan saya, Muhammad Akil. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar Zoho Indonesia berikutnya.